perkenalkan nama saya Larasmana. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah produk yaitu UB Drinks Berdaya Saing UMKM, yang dimana saya menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Digital dan saya diberikan amanah mata kuliah dari kreativitas, inovasi, dan bisnis. Nah, fenomenanya yaitu masalah tentang pengolahan ubi. Ubi biasanya diolah hanya sebagai makanan berupa keripik, terus berupa bolu kukus atau rebusan. Padahal potensi lebih luasnya lagi masih banyak, seperti es krim ubi dan dan produk saya yaitu minuman UB Drinks. Banyak petani atau UMKM yang masih mengandalkan cara tradisional sehingga hasilnya kurang maksimal. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa ubi tinggi serat, vitamin, dan bisa jadi alternatif pangan sehat. Potensi olahan ubi kaya antioksidan, mencegah penuaan, baik untuk jantung, kaya karbohidrat, kompleks, memberi energi lebih lama, dan tidak cepat lapar. Tinggi vitamin, mineral A, C, B6, kalium, dan zat besi. Terus kaya akan baik untuk pencernaan dalam tubuh, baik untuk zat baik, dan bagus untuk kesehatan. Jadi kalau kita tuh pagi-pagi tuh lebih baik mengonsumsi ubi-ubian karena alternatif sebagai sampingan dari beras gandum. Simple, healthy, and health. Tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, pure asli langsung dari ubi. Kenapa kita memilih ubi ungu? Karena ubi ungu itu warnanya itu udah cantik. Jadi kayak udah bawaannya warnanya itu bagus. Terus citra rasanya tuh khas gitu. Manisnya tuh khas. Terus ukurannya sudah memenuhi standar pasar market UMKM, yang mana kita tuh ngambilnya pakai botol gini ya. Ini tuh contoh dari UB Drinks rasa coffee. Nah, kita tuh di sini tuh nggak cuman satu rasa, ada beberapa rasa. Produk-produk kita yaitu ada di sini ditampilkan ya. Terus secara lelet ada ini. Ini tuh produk kita yang baru yaitu UB Drinks Berdaya Saing UMKM. Nah, ini tuh ada rasa original yang dimana rasanya itu khas ubi, cuman lebih manis gitu. Dan juga ada rasa kopi yang dimana rasanya itu lebih manis, ada pahit-pahitnya juga karena dari kopi. Terus ini juga menciptakan realisasi rasa yang berbeda. Jadi kayak nih biasanya buat anak-anak kan biasanya tuh kopi sama ubi tuh sering menjadikan perpaduan yang pas di pagi hari. Kayak ubi rebus, pasti minumnya kopi. Nah, kita tuh kepikiran, jadi kita tuh bikinnya ini UB Coffee, yang dimana diperpadukan. Terus ada proses produksinya, yaitu sortir bahan baku, pencucian, perebusan, pembersihan kulit ubi, proses pemblenderan, penambahan bahan baku, dan pengemasan, dan finishingnya ini. Terus kita tuh nanti bakal kasih sampel di sininya, tapi ini masih buat contoh ya guys ya. Proses produksinya itu, keunggulan UB Drinks ini adalah proses pemilihan ubi untuk rasa jusnya, yang agar tetap manis dan tidak pahit. Karena ubi itu ada yang agak pahit, yang itu yang ada yang kasar Sunda mah sekulanas, agar menciptakan rasa yang enak. Jadi kita tuh milih ubi tuh nggak sembarangan milih ya. Jadi kita tuh ngambil dari petani yang ubi-ubinya tuh yang masih bagus-bagus, yang masih fresh. Jadi kayak rasa
ubinya itu masih manis dan enak. Ada timeline usaha yang dimana 2025 kita tuh akan memulai usaha di bulan September. 2026 mendapatkan izin uji halal dan mendapatkan izin PRT dan uji lab. 2027 membuka cabang di daerah kota dan memberikan penyuluhan pentingnya mengonsumsi umbi, karena Gen Z, milenial, dan anak-anak itu sering tidak mengonsumsi umbi-umbian karena mungkin kebanyakan orang-orang mengelola hanya sebagai keripik, sebagai makanan-makanan yang mungkin sudah biasa ya, kayak direbus, terus kayak bolu kukus, yang kayak gitu. Nah, kita tuh mengeluarkan produk yang dimana produk itu bisa mengonsumsi anak-anak muda, yaitu kita mengeluarkan UB Drinks. UB Drinks ini praktis, bisa dibawa kemana-mana, terus bisa bertahan lama 2 hari di kulkas. Dan juga 2008 mendapatkan produk standarisasi sesuai GMP dan HACCP. 2029 selesai sertifikat KMP dan HACCP. Transaksi penjualan UB Drinks yaitu ada online. Distributor produk UB Drinks untuk online lebih banyak menggunakan di sosial media dan konten lainnya seperti TikTok, Instagram, WA, Facebook, terus Twitter, yang dimana aksesnya sering dipakai oleh kalangan semua masyarakat. Kalau untuk offline, distributor produk untuk pasar lokal banyak dilakukan melalui toko di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bali. Kita tuh kalau untuk di offline juga, kita tuh ingin mengadakan kayak di pasar-pasar lokal tuh, kalau kayak pasar kaget, yang dimana pasar kaget tuh yang ada seminggu sekali kayak pasar Jumat. Nah, di situ tuh kita tuh bakal ngebuka buat memperkenalkan produk kita ini. Strategi pengembangan 2027 membangun usaha pabrik 100% selesai. 2008 unit pengolahan tingkat plasma. 2009 memenuhi target pasar lokal. 2029 memenuhi 80% target online. Jadi kita tuh strategi pengembangannya tuh kayak misalnya dari usaha kecil-kecilan ini yang kayak di sosial media, terus di ruko-ruko. Terus itu tuh untuk pengembangan sementara. Kalau yang tadi untuk pengembangan sejangka panjangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.